Ya, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan para sahabatnya. Ya, terima kasih yang terhormat Ustadz Ade Purnama, yang kami cintai, dan rekan-rekan semua yang kami cintai juga. Mudah-mudahan pada hari ini kajian untuk hari ini insya Allah akan disampaikan Ustadz Ade Purnama. Barangkali dari saya untuk selanjutnya, tafadhol Pak Ustadz Ade Purnama, silakan. Baik, alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An'ama alaina bi ni'matil ibadah wa ni'mati syahri Ramadan. Insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa Muhammadan abduhu. Allahumma ftah lana kull wa alhimna rusydan na ila siratikal mustaqim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina haqqa tuqatih wa la tamutunna illa amma ba'd. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Spiritual. So, Bapak Ibu dan saudara-saudara ikhwata iman yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kurang dari 4 pekan kita akan memasuki Ramadan tahun ini. Untuk itu, maka saatnya kita mempersiapkan kehadiran, menyambut kehadiran. Iya. Mengapa harus kita persiapkan betul? Karena ibadah, insya Allah, persiapan kita optimal. Namun demikian sebaliknya, optimal kalau persiapan kita ala kadarnya. Apa saja persiapan Ramadan harus kita siapkan supaya Ramadan benar-benar maksimal? Setidaknya ada 5 persiapan. Yang pertama adalah al-istidad ar-ruhi, persiapan hati kita, mental kita.
jiwa kita. Yang kedua adalah al-istidad al-jasadi. Persiapan fisik kita, tubuh kita, jasad kita. Yang ketiga, istidad persiapan ilmu. Yang keempat, al-istidad li ta'miril masajid. Persiapan memakmurkan masjid. Dan yang kelima adalah al-istidad ya, li ahlil Quran. Persiapan kita menjadi ahlul Quran. Kita mulai yang pertama al-istidad ar-ruhi. Persiapan hati kita, mental kita, jiwa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, persiapan mental atau hati atau jiwa ini penting. Mengapa? Sebab ibadah seberat apapun yang terasa ringan kalau mental kita siap. Demikian pula sebaliknya. Seringan apapun ibadah akan terasa berat kalau mental kita, hati kita, jiwa kita tidak siap. Saya sering mengambil contoh kurang berat apa yang namanya haji. Sudah biayanya mahal, antriannya lama, ya. Apalagi tahun ini belum tentu Indonesia dapat kesempatan berhaji lagi. Maka antriannya menjadi nambah lagi 2 tahun. Ya, sudah bayarnya mahal, antriannya lama, dan ibadah haji bukan ibadah yang ringan. Karena ibadah haji ini perpaduan antara ibadah harta dan fisik. Kalau zakat itu hanya ibadah harta. Kalau puasa, sholat hanya ibadah fisik. Haji perpaduan antara harta dan fisik. Ya, bukan ibadah yang ringan. Jadi sudah biayanya mahal, antriannya lama, ibadahnya juga cukup berat. Ya, tapi kalau kita tanya, adakah orang yang kapok naik haji? Jawabannya tidak ada. Jangankan yang belum, yang sudah aja, ya pengen balik lagi. Tanya Haji Cecep, kapok nggak naik haji? Pasti jawabannya pengen balik lagi. Ya. Mau lagi dah, mau lagi. Mau lagi. Demikian pula yang lain. Apakah itu haji, umrah? Padahal ibadah haji cukup berat. Mengapa tidak ada orang yang kapok justru ingin lagi dan lagi? Jawabannya siap. Mentalnya siap. Jiwanya siap. Maka ibadah yang berat akan terasa ringan kalau mental kita siap. Namun demikian juga sebaliknya. Ibadah yang ringan akan terasa berat kalau mental kita, hati kita, jiwa kita tidak siap. Apa beratnya sholat sunnah rawatib? Lawang dengan kita. Baik kopiah ataupun ya, tidak perlu waktu khusus nyambung dengan fardu. Tapi kenapa banyak kita yang berat melaksanakan, ya, muas sholat, banyak yang likum-likum jalan, padahal cukup ringan. Kenapa banyak tidak melakukan? Karena jiwanya, hatinya, mentalnya siap. Nah, ibadah Ramadan akan terasa mudah, akan terasa ringan, bahkan enjoy kita melakoninya kalau hati kita, jiwa kita, mental kita siap. Untuk itulah perlu persiapan hati, jiwa, dan mental. Istidad ruhi. Apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka persiapan secara mental, secara ruhi ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepada kita kerinduan akan Ramadan. Bayangkan, sejak bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan, kita sudah ditanamkan kerinduan untuk bertemu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada Ramadan. Bahkan dalam riwayat lain, para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan, doa-doa mereka sudah berbunyi,
Baligna Ramadan, baligna Ramadan, baligna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah pada Ramadan. Itu 6 bulan sebelum. Sehingga ada kerinduan untuk bertemu Ramadan. Kalau sudah rindu, niscaya ingin bertemu. Kalau sudah bertemu yang dirindukan, maka akan terasa nikmat dan indah yang akan kita. Kita rindu, kangen ketemu anak kita lama di pondok. Begitu libur, ketemu. Nikmatnya luar biasa. Nah, Ramadan haruslah dirindukan oleh hati kita. Haruslah dirindukan oleh jiwa kita, mental kita. Sehingga ketika kita bertemu dengannya, betul-betul terasa indahnya. Dan ibadah yang dilakukan oleh kita, apakah itu puasa, tarawih, dan yang lainnya, tidak dirasakan sebagai beban yang menyiksa, tapi dirasakan sebagai kenikmatan jiwa, kenikmatan hati, kenikmatan ruhiyah kita. Ini yang pertama yang harus disiapkan dari sekarang, persiapan ruhi, hati, jiwa kita, mental kita. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah al-istidad al-jasadi, persiapan fisik kita, badan kita, kesehatan kita. Para jamaah, ibadah Ramadan, bagaimanapun ibadah fisik. Ya, 1 bulan. Kita kalau mau umroh itu paling seminggu. Tapi kita persiapan kan, ada jalan pagi, ada cek kesehatan, ya, suntik meningitis, bahkan nantinya dibuat aturan nih harus divaksin kalau orang mau berangkat umroh. Padahal umroh paling lama cuman seminggu. Ya, 12 hari atau 15 hari paling lama. Nah, kalau umroh saja kita persiapkan secara fisik, mestinya demikian pula dengan Ramadan. Ibadah 1 bulan. Ya, sehingga tidak salah kalau mau masuk Ramadan itu periksa kesehatan, general check kalau perlu. Maksudnya apa? Jangan sampai Ramadan sakit. Sekalipun secara fikih boleh orang yang sakit itu tidak puasa dan nanti dikodok, tapi kan sayang. Nah, oleh karena itulah maka harus betul-betul disiapkan fisik kita sehingga Ramadan benar-benar sehat dan kita bisa melakoni Ramadan dengan sempurna. Apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi dalam rangka persiapan secara fisik? Beliau mencontohkan kepada kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ibu Aisyah menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran qattu illa fi Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara syahrin siyaman min Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku melihat beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, ini persiapan secara fisik. Pengkondisian, pemanasan. Jangan sampai Ramadan kaget. Orang yang terbiasa puasa, begitu Ramadan tiba, biasa aja, dia menikmati Ramadan. Tapi kalau orang yang jarang puasa, ketika tiba Ramadan, dia tersiksa. Nah, persiapan fisik dengan cara memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, mau Senin Kamis boleh, mau puasa Daud boleh. Silahkan. Yang ketiga yang tidak kalah penting juga adalah istidad ilmi, persiapan ilmu kita. Persiapan ilmu ini penting saudaraku sebab Ramadan adalah ibadah dan ibadah landasannya harus ilmu. Ibadah itu akan diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau landasannya ikhlas semata-mata karena Allah dan didasari oleh ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Ramadan. Mulailah dari sekarang baca fikih puasa. Apakah membaca buku
atau bertanya kepada ustadz, atau ya sekarang bisa di Syekh Google dan lain sebagainya, ya keterangan-keterangan hukum yang berkenaan dengan puasa, sehingga betul-betul ibadah yang kita itu berdasarkan kepada ilmu, bukan karena ikut-ikutan atau katanya. Jadi betul-betul berdasarkan qala ta'ala, qala rasul. Keempat, tidak kalah penting juga takmirul masjid, persiapan memakmur masjid. Para jamaah yang saya cintai, memakmurkan masjid ini istilah yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, innama ya'muru masjidallah. Hanya saja ngan wungkul. Innama itu adatu hasri. Ya, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika an yakunu. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu kata Allah adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali oleh Allah. Mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Ayat ini menjadi dalil bahwa setiap yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, dia juga akan memakmurkan masjid. Bukan hanya membangun secara fisik masjid, tetapi betul-betul ibadah. Maka dalam hadis lain, di antara 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari kiamat kelak, satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid artinya teringat dengan apa yang disampaikan di masjid. Yang disampaikan di masjid adalah qala ta'ala, qala rasul. Maka jadilah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Minimal jaga salat berjamaah di masjid. Syukur-syukur ikut kajiannya, syukur-syukur menjadi pengurusnya, syukur-syukur menjadi orang-orang yang paling depan dalam kegiatan selamat di masjid. Dan yang kelima, persiapan menjadi bagian dari Ahlul Quran. Ahlul Quran adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menegakkan nilai-nilainya, ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Minimal menjadi Ahlul Quran adalah belajar membacanya. Ramadan identik dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka dari sekarang mulailah membuka-buka Al-Quran. Membaca walau hanya beberapa ayat. Mentadaburinya walau hanya 1, 2, 5 ayat. Untuk kemudian semakin dekat dan semakin merasakan kenikmatan ketika seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berfirman kepada kita. Nah, saudaraku yang saya cintai, inilah 5 persiapan menyongsong Ramadan. Persiapan hati, mental, dan jiwa, persiapan fisik, persiapan ilmu, persiapan menjadi memakmurkan masjid, dan persiapan menjadi bagian dari Ahlul Quran. Kita akan masuk kepada tanya jawab. Ada yang sudah masuk, saya persilakan. Wallahu a'lam. Ya, makasih Pak Ustadz Ade Purnama. Ini ada pertanyaan, nanti kita bacakan. Tafadhol Pak Cecep, langsung aja. Hah? Langsung? Pertanyaannya langsung aja insya Allah. Oh ya udah, tadi udah saya chatting sih. Iya, langsung aja.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat Ustaz. Alhamdulillah khair. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz ya. Mudah-mudahan enggak ini. Yang pertama mungkin ini Ustaz. Di rumah saya kan banyak Al-Qur'an yang sudah tua lah, sudah lusuh, sudah sobek. Nah, itu apa yang harus saya lakukan terhadap Al-Qur'an itu, karena jadi numpuk di rumah tuh, jadi kayak yang udah lusuh, kusam, udah kadang udah nggak kebaca gitu. Itu apa yang harus saya lakukan? Apa mungkin dikubur atau mungkin di apa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah vaksin, Ustaz. Kemungkinan nanti kan di bulan Ramadan itu banyak yang orang harus vaksin kedua. Nah, bagaimana hukumnya dengan vaksin itu? Apakah membatalkan atau tidak? 2 itu aja Ustaz, mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama berkaitan dengan menghormati Al-Qur'an. Ya, dalam hal ini mushaf Al-Qur'an. Kalau kita lihat para sahabat salafuna as-salih radhiyallahu anhum, mereka memelihara betul mushaf-mushaf Al-Qur'an yang mereka miliki dulu. Ada yang dari kulit korma, ada yang dari pelepah kurma, ada yang dari kulit binatang. Itu yang mereka tulis-tulis, mushaf-mushaf catatan-catatan pribadi. Ya. Kalamullah itu mereka rawat betul, mereka jaga betul, mereka simpan betul. Kemudian ketika Utsman bin Affan menyatukan mushaf-mushaf itu dalam satu mushaf induk, yang kemudian sekarang dikenal dengan istilah mushaf Utsmani, karena Utsman yang pertama mengumpulkannya, maka ya catatan-catatan pribadi tadi, mushaf-mushaf tadi yang di pelepah kurma, yang di kulit-kulit binatang, yang dimiliki oleh pribadi-pribadi sahabat, itu kemudian dimusnahkan. Nah, memusnahkannya tidak dengan cara dibakar, tapi dengan cara dikuburkan. Jadi, kalau kita lihat para salafuna as-shalih, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka menghormati ya lembaran-lembaran mushaf-mushaf Al-Qur'an, baik itu yang tercecer maupun yang bekas-bekas, yang sedikit-sedikit, mereka memusnahkannya dengan cara dikubur di tempat tertentu, sehingga diharapkan kemudian hancur oleh bumi, ya dikembalikan. Tidak dengan cara dibakar, karena kalau dibakar itu ada kesan tidak menghormati. Maka dikuburkan itu adalah cara yang lebih baik. Maka kalau di rumah kita ada 1-2 lembaran-lembaran Al-Qur'an, itu jangan sampai kemudian tercecer, sedapat mungkin disimpan. Kalau sudah tidak disimpan malah tidak manfaat, maka silahkan dikuburkan di tempat yang sopan, yang kira-kira tidak akan bukan di tempat sampah gitu ya, tapi dikuburkan dalam kerangka menghormati, bukan dalam kerangka menistakan. Nah, maka dihindari untuk dibakar, khawatir ada kesan menistakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu soal lembaran-lembaran Al-Qur'an yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, soal vaksin. Jadi secara hukum, vaksin ini berdasarkan ya ayat walatulku biaidikum ila tahlukah, kemudian kewajiban kalau sakit kita wajib berobat dan wajibnya menjaga diri, maka para ulama atau setidaknya majelis ulama menyatakan vaksin itu adalah halal. Dan kalau vaksinnya halal, maka saya punya pendapat bahwa divaksin itu mustahab. Artinya lebih disukai. Dalam kondisi sekarang lebih mustahab, lebih baik ya dalam kondisi hari ini untuk menjaga tubuh. Pertanyaannya, bagaimana divaksin di saat sedang berpuasa? Nah, ini perlu dibedakan antara vaksin dengan infus cairan makanan. Kalau infus cairan makanan seperti infus orang yang untuk mengembalikan fungsi tubuh, menambah cairan tubuh, maka jelas membatalkan puasa.
Karena dengan diinfus menjadi segar dan ada yang masuk sebagai tenaga kekuatan. Tapi kalau vaksin itu bukanlah merupakan asupan makanan, bukan juga merupakan asupan gizi. Tapi vaksin itu hanyalah ya dimasukkan ke dalam tubuhnya hanya sebagai bentuk pengobatan dalam tanda kutip. Maka Majelis Ulama juga membolehkan vaksin di saat berpuasa dan tidak termasuk membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Walaupun kalau saya secara pribadi lebih berpendapat kalau bisa divaksinnya jangan di saat puasa, misalnya di malam hari atau pokoknya di luar puasa kalau bisa. Tapi andaikan tidak bisa dan memang jadwalnya harus di tengah kita berpuasa, maka insya Allah divaksin tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ustaz. Ada yang masuk chat? Wallahu a'lam. Ya, makasih Pak Ustadz. Untuk selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada chat tadi masuk? Ada chat masuk ya? Coba. Ada ya. Ada. Chat. Soal kodo itu. Oh iya. Oke, saya bacakan nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, jikalau ada seorang wanita yang masih belum mengganti kodok puasa Ramadan tahun lalu, dikarenakan sedang tidak bisa melakukan puasa seperti sedang hamil, apakah bisa dengan membayar fidyah atau mungkin bisa dengan apa? Ya, katanya. Silakan Pak Ustadz. Jadi meninggalkan puasa itu ada aturan syar'inya, ya. Mana yang karena sakit, ya, dan mana yang karena hamil atau menyusui. Kalau dia tidak berpuasa karena sakit atau bepergian jauh, safar, ya, maka digantinya dengan cara diqodho, ya, bukan fidyah. Kalau misalnya tahun lalu dia masih punya puasa, tahun ini belum bisa dibayar, maka tetap harus dibayar dengan qodho walaupun lewat Ramadan berikutnya. Ya, jadi kalau karena sakit atau karena safar atau kalau bagi perempuan kan ada head atau nifas. Wanita yang head atau nifas haram berpuasa dan dia wajib mengqodho. Kalau belum bisa membayar, tetap wajibnya dengan qodho. Tidak bisa diganti dengan fidyah. Walaupun lewat Ramadan lagi nggak masalah. Misalnya hutang qodho 2 tahun lalu, nggak masalah. Kalau memang qodho tetap harus dibayarnya dengan qodho, dengan puasa lagi. Itu bagi dalam perjalanan atau head atau nifas. Tetapi kalau tidak puasanya karena hamil, ya hamil yang berat berpuasa, atau karena menyusui, yang karena menyusui juga berat berpuasa, maka gantinya dengan fidyah. Baik hutang tahun kemarin, atau hutang 2 tahun lalu, atau hutang 3 tahun lalu. Kalau karena menyusui atau karena hamil, maka itu bayarnya dengan fidyah. Tapi kalau hutang puasanya karena sakit, atau karena bepergian, atau karena bagi perempuan yang haid atau nifas, bayarnya tetap dengan qodho. Yang harusnya qodho tidak boleh dibayar fidyah. Yang harusnya fidyah tidak boleh dibayar qodho. Karena qodho dan fidyah ini ketentuan, bukan pilihan. Begitu. Dan tidak terhalang dengan adanya Ramadan. Walaupun sudah 2 atau 3 Ramadan, kalau memang masih hutang, tetap wajib dibayar. Wallahu a'lam.
Ya, makasih Pak Ustadz atas jawabannya untuk yang chat pada Zoom ini. Barangkali ada lagi lain yang mau ingin bertanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Mau ada yang bertanya Ustaz? Silakan, Om Edi. Pada. Barakallahu fiik. Izin bertanya mengenai kita kan sekarang zamannya grup di medsos ya Ustaz. Iya. Kemudian mungkin dari sisi nanti Ramadan banyak yang mengirimkan ucapan baik itu ucapan selamat datang Ramadan, kemudian bentuknya pemberitahuan sahur maupun buka, tapi dalam bentuk bukan tulisan, tapi dalam bentuk foto atau gambar seseorang. Ya notabene mungkin bisa jadi seseorang itu gambar atau foto seorang wanita. Seperti itu Ustaz. Itu aja pertanyaannya Ustaz. Karena waktu kata berkelamaan, mungkin ada dua lagi sebenarnya. Cuma satu aja Ustaz yang dipertanyakan. Terima kasih Ustaz. Hukumnya maksudnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan selamat puasa, selamat datang Ramadan, semoga Allah barakahi, selamat sahur, selamat berbuka, itu dalam bahasa agama namanya tahniah. Ucapan-ucapan yang merupakan penghormatan. Ya, ucapan-ucapan yang merupakan penghormatan seperti itu, selamat datang Ramadan, ya, kemudian selamat menjalankan taraweh dan lain sebagainya, itu bernilai ibadah karena merupakan penghormatan, bahkan doa seperti semoga Allah memberkahi, semoga puasa lancar, dan lain sebagainya. Jika disampaikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk orang tersenyum, dalam bentuk angkat tangan atau meme-meme lainnya, itu seluruhnya boleh. Ya, selama tidak ada memperlihatkan aurat. Selama itu meme-meme menarik, ya ucapan-ucapan doa dan pernyataan kehormatan seperti itu, semuanya boleh dan bernilai. Boleh, wallahu a'lam. Makasih Pak Ustadz jawabannya untuk Ustadz Edi. Barangkali dari saya mau tanya juga Pak Ustadz. Silakan. Mau nanya masalah yang tadi Pak Ustadz bilang, masalah memakmurkan masjid. Nah, selama ini kan pandemi dari bulan Maret sampai ketemu Maret ini, lagi awal bulan puasa kemarin kan, kita nggak bisa tuh memakmurkan masjid. Sampai-sampai kita terawih di rumah, sekalinya sholat di masjid untuk berjauh-jauhan. Nah itu gimana tuh Tat untuk mengatasi, untuk memakmurkan masjid sedangkan kita lagi ada pandemi kayak gini nih Tat? Itu aja. Ya. Baik. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah maksimal yang kalian mampu. Ya. Jadi ketika sekarang kita ke masjid, sholat berjamaah, tapi berjarak, tidak mengurangi kesempurnaan jamaah kita. Kita ke masjid, tapi harus pakai masker, itu juga jadi amal soleh dan tidak mengurangi kesempurnaan ibadah. Kita ke masjid, tapi nggak bisa salaman, cukup isyarat, tidak mengurangi nilai silaturahim dan tidak mengurangi menggugurkan dosa-dosa. Jadi tetap dosa-dosa gugur, tetap silaturahim, walaupun dengan isyarat tidak bersentuhan tangan. Semuanya karena kondisi yang masih begini. Dan saya menyarankan kepada kita, walaupun benar bahwa kita harus memakmurkan masjid, tapi protokol kesehatan tolong dijaga. Untuk apa?
untuk kemaslahatan. Jangan sampai nanti keluar istilah klaster masjid. Saya ulangi, jangan sampai keluar istilah klaster masjid. Kalau sampai keluar istilah klaster masjid, pemerintah punya alasan untuk menutup masjid. Dan itu kerugian kita. Maka supaya tidak ada klaster masjid, supaya masjid tidak ditutup, supaya tidak dilarang masjid, maka ikutilah protokol kesehatan supaya kita bisa tetap memakmurkan masjid. Soal nggak bisa rapat, soal tetap pakai masker, nggak bisa salaman, itu tidak mengurangi kesempurnaan ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertanyaan Pak Ustadz bisa menambah keimanan kita semua. Amin. Barangkali ada lagi yang lain untuk yang mau ditanyakan? Pak Haji Fatah? Cukup. Cukup. Pak Ustadz Melani? Alhamdulillah. Barangkali untuk kajian pada hari ini dicukupkan karena waktu juga. Semoga rekan-rekan semua untuk mempersiapkan di bulan suci Ramadan sebelum memasuki, insya Allah pada tanggal 13 kalau nggak salah, bulan puasa ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Dari saya itu aja. Sebelumnya saya juga terima kasih sama Pak Ustadz Adi Purnama untuk kajian pada hari ini. Oh ya, sebelum ditutup mari kita foto dulu. Rekan-rekan, tolong dibuka itunya, videonya. Oke. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Pak Ustadz. Saya tutup untuk kajian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya. Makasih Om Hari juga nih yang udah ikut kajian pada hari ini. Izin live Mas Sugianto. Ya, Tafadol silakan. Makasih banyak rekan-rekan. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin makan siang. Silakan. Pagi dong. Nggak boleh begitu Pak. Kesini dong. Ada lele. Kirim dong. Kasihan Marbot sendirian di kamar. Masih pandemi. Oke, assalamualaikum, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak Cecep. Insyaallah, mudah-mudahan sehat semua. Amin, amin. Amin, amin, amin.